Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang manfaat dolomit ya, manfaat pupuk dolomit bagi kesuburan tanah dan peningkatan produksi pertanian. Nah, ini penting banget teman-teman. Banyak petani-petani kita ataupun petani-petani yang awam khususnya, dia ingin hasil yang bagus cuman tidak memperhatikan tingkat kesuburan tanah, tingkat pH tanah, dan pupuk dasar yang digunakan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian. Ini penting teman-teman. Misalnya dengan pengaplikasian pupuk dolomit atau yang bisa disebut secara luas itu kapur pertanian. Itu salah satu. Itu langsung saja kita bahas tentang manfaat dolomit bagi kesuburan tanah dan peningkatan produksi pertanian. Sebelum saya melanjutkan, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu klik dulu tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya apabila teman-teman belum subscribe, dan komen apabila ada penjelasan saya yang kurang paham atau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang harus ditanyakan, dan klik tombol share apabila itu bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapur dolomit atau kapur pertanian atau kalsium karbonat. Nah, itu merupakan unsur hara kalsium oksida teman-teman, dan juga magnesium oksida dengan kadar ataupun dengan kapasitas unsur hara yang tinggi yang dapat menetralkan pH tanah. Jadi ketika pH tanah itu asam atau di bawah 7, nah itu bisa dinaikkan menjadi 7 dengan pemberian kapur dolomit yang sesuai dosis dan sesuai takaran. Dan apabila itu terlalu basah, maka bisa juga dinetralkan menjadi 7 dengan pemberian kapur dolomit. Namun teman-teman, sebelum memberikan atau sebelum olah tanah untuk pemberian kapur dolomit, teman-teman harus tahu dulu nih pH tanah di lahan pertanian atau di tanah teman-teman itu yang mau ditanami tanaman atau yang lainnya. Itu teman-teman harus tahu apakah itu dia asam atau basah. Nah, itu bisa diukur dengan alat pendeteksi pH tanah ya, seperti kertas lakmus yang bisa digunakan ataupun pakai alat pendeteksi pH tanah. Itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu melupakan tentang pengecekan pH tanah ya. Karena ketika dia terlalu asam ataupun terlalu basah, maka unsur hara yang akan diserap oleh akar-akar tanaman itu tidak maksimal teman-teman. Nah, itulah gunanya kapur dolomit itu, supaya menetralkan sehingga akar-akar tanaman itu dapat menyerap secara maksimal. Dan apabila sudah misalnya nih 6,5 atau 7 atau 7,5, maka ya sudah. Kalau teman-teman tidak menggunakan kapur dolomit tidak apa-apa, cukup menggunakan pupuk dasar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oleh sebab itu teman-teman, kita perlu mengetahui apa itu manfaat dari pupuk dolomit. Nah, itu biasanya yang pertama, manfaat dari pupuk dolomit adalah pemberian nutrisi tambahan yang sangat dibutuhkan oleh tanah, seperti kalsium oksida dan magnesium oksida, yang berperan penting dalam proses penetralisir racun. Kemudian proses penyerapan unsur hara oleh akar itu dipermudah dengan adanya zat-zat ini teman-teman, sehingga produktivitas tanah dan tanaman bisa meningkat. Dan manfaat pupuk dolomit yang lain ialah dapat mengubah pH tanah sesuai kadar atau tingkatan yang dibutuhkan oleh tanaman teman-teman. Nah, itu sangat baik dan salah satu keunggulan pupuk dolomit. Kemudian dia juga bisa menetralisir kejenuhan yang ada di dalam tanah apabila tanah itu teracuni oleh zat-zat kimia yang ada di dalam tanah. Nah, itu apabila teracuni dan tidak dinetralisir, itu akan sangat berbahaya bagi tanaman teman-teman.
Kemudian manfaat pupuk dolomit yang tidak kalah pentingnya itu teman-teman, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap zat hara yang ada di dalamnya. Kemudian menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah, mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman, merangsang pembentukan zat lemak seperti karbohidrat dan berbagai macam nutrisi lainnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang manfaat pupuk ataupun pupuk dolomit ataupun kapur pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.